Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Supriyanto Aliran SE yang tentunya akan kita bahas di dalam misalnya bab 3 ini untuk masalah dan solusi di dalam ekonomi. Tentunya kita sebagai manusia pasti ada masalah. Kalau kita sampaikan dari awal, konsep daripada masalah ekonomi tidak jauh daripada istilah kelangkaan, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemuasan kebutuhannya yang tentunya sangat terbatas. Nah, masalah tentunya istilahnya ekonomi ini di negara berkembang bisa dinaikkan dengan pendapatan per kapita dan meningkatkan secara penduduk dengan melakukan berbagai upaya. Namun, untuk mempertahankan kemajuan ekonomi yang dicapai meningkatkan mutu konsumsi di dalam misalnya masyarakatnya. Ada beberapa jenis masalah ekonomi dalam teori klasik. Yang tentunya kalau kita bisa perhatikan masalah itu ada 3 masalah pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau kita perhatikan masalah yang pertama ini adalah masalah produksi, yang tentunya menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak semua kebutuhan manusia tersebut, dari mulai aktivitas produksi sampai dengan jasa yang dibutuhkan manusia terpenuhi sampai dengan aktivitas produksi ini. Lalu yang kedua adalah masalah distribusi. Distribusi tentunya menyalurkan barang atau jasa hasil kegiatan produksi pada produksi konsumen, sehingga baik terjadi secara langsung maupun atau lewat perantara. Nah, yang ketiga adalah masalah konsumsi. Konsumsi merupakan aktivitas menggunakan barang hasil produksi. Konsumsi tentunya dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor internal mulai dari sikap, motivasi diri, selera, dan tentunya yang lainnya. Dan dari eksternal sendiri yaitu lingkungan masyarakat, adat istiadat, dan yang lainnya juga. Nah, jenis-jenis masalah ekonomi dalam teori ekonomi modern tentunya tidak terlepas dari what, how, dan for how. What apa? What itu berkaitan tentang pertama berkaitan dari barang apa uang akan diproduksi dan berapa barang tersebut diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan, keinginan, jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. How adalah kemudian meninjau pertanyaan how bisa menyangkut bagaimana cara berproduksi yang baik, mulai dari pemilihan teknologi yang tepat, pemilihan sumber daya yang dipakai, hingga memilih antara menggunakan tenaga manusia atau mesin. Dan yang ketiga adalah for how. Masalah for how di sini berkaitan dengan kepada barang siapa tersebut yang akan tentunya akan diproduksi dengan mengetahui target konsumennya, maka akan mengetahui jenis apa yang dihasilkan. Nah, tentunya alasan masalah ekonomi yang tentunya bisa terjadi dan menjadi solusi. Kita tidak lepas dengan adanya masalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro tentunya tidak terlepas dari adanya beberapa alasan karena masalah ekonomi sendiri terjadi. Kita lihat, ada yang pertama masalah adalah perubahan iklim yang menyebabkan kegagalan pasar. Beberapa konsumen membuat sebuah inovasi pada produk mereka sesuai dengan iklim saat ini. Misalkan tentunya memproduksi mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Apalagi Indonesia dengan program misalnya Pak Joko Widodo sekarang misalnya mobil listrik juga tentunya akan berpengaruh terhadap misalnya situasi kondisi dan cuaca, peningkatan daripada mengurangi polusi. Tentunya berbagai macam kemampuan tiap konsumen berbeda sehingga diterapkan diskriminasi harga. Mulai dari tiket pesawat kan ada tiket kelas bisnis dan tentunya ekonomi. Tiket kereta api tentunya ada dan tentunya produk yang lainnya. Kondisi pasar yang tentunya membuat orang berupaya menciptakan persaingan pasar ideal agar menjaga harga tetap rendah dengan kualitas produksi yang tetap bisa baik. Masalah yang kedua adalah masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro sendiri adalah dampak daripada pengangguran karena faktor produksi yang tidak terlalu aktif, kesenjangan antara penyedia lapangan dan pencari kerja, serta sumber pelatihan menambah lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya adalah ekonomi yang tidak stabil, bisa menyebabkan masalah misalkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Untuk mengatasinya bisa dengan meningkatkan produksi barang dan jasa. Lalu tentunya apalagi adalah inflasi, naiknya harga komoditas, sehingga tentunya adalah untuk mengatasi 2 cara tersebut adalah dengan kebijakan moneter dan fiskal. Ketimpangan neraca pembayaran ada kesenjangan antara jumlah ekspor dan impor
berkurang industri, impor mati, sehingga sebenarnya adalah menjaga aktivitas ekspor dan impor agar tetap seimbang. Dan tentunya di sini faktor masalah ekonomi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah sumber daya yang langka, mulai dari modal, sumber daya produksi, tenaga kerja. Lalu keinginan manusia yang tak terbatas dan tak akan merasa puas. Penggunaan bahan alternatif sehingga produksi barang ilmiah yang sama menjadi yang sangat terhambat. Nah, dampak dari permasalahan ekonomi ini tentunya yang pertama adalah pemutusan hubungan kerja, PHK. Banyak sekali selain di Indonesia karena memang gaji yang tentunya terlalu tinggi sehingga produktivitas juga barang menurun. Yang kedua adalah tentu barang dan jasa merosot yang bisa membuat PDB nasional menurun. Neraca perdagangan juga menurun, minus pada keuangan negara. Lalu bisnis yang tentunya harus gulung tikar sehingga perusahaan banyak yang tentunya lari ke negara lain. Inflasi yang sudah dikendalikan dan tentunya kredit bank yang sangat sulit sekali. Solusi dari masalah ekonomi yang pertama adalah relaksasi pajak yang dilakukan pemerintah mengurangi dan mengatasi bidang perekonomian yang terdampak dalam masalah ekonomi. Yang kedua, tentunya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan tidak kehilangan pendapatan. Contohnya apa? Contohnya istilahnya untuk bantuan siswa Kartu Indonesia Pintar, untuk kesehatan ada program KIS, Jamkes Plus, dan tentunya ada program menyangkut tentang raskin dan yang lainnya.